Banyak yang viral Banyak itu yang bukan viral. karena prestasi, melainkan Seperti kita tahu, dunia digital itu kan kejam. Ya. Jadi kita sebagai anak fisip kalau bisa Komunikasi kan memang luas. Oh iya. asiknya. Ya, selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi Anda-anda yang mendengarkan pembahasan kali ini. Di sini saya Endiko dan juga ada kedua teman saya yaitu pertama Iya, halo, nama saya Wildan. dan yang satunya. Saya harus Pati Rafsanjani. Nah, di sini kami akan membahas suatu fenomena-fenomena yang lagi dikatakan tren lah pada masa-masa sekarang ini di media sosial. Apa bro? Fenomena apa bro? Ya, ini loh bro. Aku kok sering lihat ya posting di Instagram sosial media, banyak postingan-postingan cewek-cewek yang mana padahal fotonya itu biasa-biasa aja, backgroundnya ya tembok, tapi Ya. mungkin dari segi penampilan fotonya dia dipandang good looking lah, atau make upnya atau aksesorisnya bagus ya, tapi banyak komentar-komentar dari teman-teman sesama ceweknya, sama Iya. teman ceweknya itu Kenapa? ya Saut-sautan gitu lah. Apa gimana? enggak, kamu kok cantik sih. Oh, iya iya. Iya, terus dia menjawab lebih cantik kan kamu, lebih cantik. Humor lebih gitu kamu ya. Humor. Iya. Ya menurut kalian tuh gimana tuh, Rek? Aku dulu apa Tio dulu nih? Aku dulu ya, oke. Sebenarnya ini kalau aku ya lihatnya ini suatu fenomena yang lucu sih, karena nggak tahu, aku juga sebenarnya dari dulu bingung. Ini tuh emang gitu apa cuma kayak formalitas gitu Ya. ya? Ya, berbeda kayak kita cowok ya. Posting komentarnya itu biasanya tuh menghujat. Tapi menghujatnya tuh dalam kutip guyon. Iya. Yang kamu bingungin berarti kenapa selalu ada komen seperti itu gitu ya? Ya, itu. Kenapa Ti menurutmu Ti? Kalau menurutku sih itu ada hubungannya sama gender ya. Ada konotasi perempuan itu hubungan antar sesamanya itu selalu seperti itu. Beda sama laki-laki yang keintimannya itu dihasilkan atau dilalui oleh apa ya namanya? Logika. Enggak, bukan. bukan. Ke momen-momen bersama. Oh gitu. Terus bagaimana kita menghujat itu salah satu bentuk kemesraan kalau Kalau laki-laki itu ya. Kita tahu Ya. itu teman kita kalau kita menghujat dia dan dia tidak marah. Kalau menurutku si laki-laki gitu. Kalau perempuan sih nggak tahu itu salah satu bentuk ketidakpercaya diriannya dengan membalikkan enggak deh kamu lebih cantik, atau memang itu cara salah satu bentuk untuk menghargai atau berterima kasih dengan membilang atau mengatakan yang memberi komentar itu lebih cantik, padahal ya sebenarnya kalau kita ya biasa aja. Oh berarti kalau cewek itu keintimannya itu lebih disampaikan hati ke hati ya, berbeda dengan cowok Nah, yang pada logika, Tahu kelakuan. kelakuan gitu. Jadi menurutmu kalau cewek itu kalau soal emosi itu lebih tinggi ya tingkat emosinya dalam Betul, berhubungan betul. daripada cowok ya? Betul. Oke. Ada benernya juga ya bro ya. Kalau menurutku tapi itu aku baru ingat bro, karena sebenarnya kenapa kok sampai ada suatu fenomena kayak gitu kan, sebenarnya banyak yang tanya itu sebenarnya niat muji apa enggak sih? Apa gitu. topeng, Apa topeng gitu kan? Karena Nah, formalitas itu. ya, aku baru inget kalau sebenarnya itu ada hubungannya sama kebutuhan dasar manusia bro. Ya apa? Contohnya kayak apa? Yang Oke, jadi gini.
Jadi dalam suatu teori ya bro, dalam suatu teori itu ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ya, betul. Ada banyak tingkatannya. Dan salah dua yang fenomena tadi itu yang paling sering kita rasain sebagai mahasiswa itu adalah love and belonging dan kebutuhan akan penghargaan. Nah, fenomena yang puji-pujian itu tadi menurutku masuk ke kebutuhan akan penghargaan tadi. Jadi orang memuji itu dalam tanda kutip ya, itu dia juga berharap ketika dia nanti dia akan dipuji balik sehingga mendapatkan penghargaan tadi. Tapi kalau urutan-urutannya aku agak lupa sih. Kamu pernah dengar gak tentang urutannya itu? Pernah. Saya ingatku itu hierarki kebutuhan manusia itu yang paling bawah, yang paling harus Sebenarnya piramid diutamakan. gak sih? Iya betul, Ya. betul. Yang harus diutamakan dulu itu kebutuhan fisiologis. Oh iya. Seperti apa? Ya makan, ya minum, terus Itu yang utama itu. berak, pipis dan segala macam. Kebutuhan seksual. Ya itu yang primer yang harus dibutuhi manusia itu dulu. Yang kedua, Benar. ada kebutuhan akan rasa aman. Contohnya itu kayak kebutuhan akan tempat tinggal. Kebutuhan akan tempat tinggal, terus bagaimana dia kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan biar dia dapat menghidupi dirinya sendiri, keberlangsungan hidupnya, benar. Yang ketiga, ada kebutuhan love and belonging tadi, kasih sayang dan cinta. Nah, Nomor 3 ya bro? nomor 3 itu. Oh iya. Jadi tingkatannya 3 dari bawah. Itu contohnya itu kebutuhan cinta dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari pasangan. Ya seperti itulah. Jadi ini pokok bahasan yang dibahas oleh Wildan tadi. Yang keempat itu ada kebutuhan akan penghargaan diri. Ya itu tadi contohnya. Ini yang Puji-pujian juga. Itu Terus ada. berarti kebutuhan dasar manusia ya bro ya, yang di komen-komen itu. Ya tapi kan nggak pokok gitu loh. Oh. Itu yang bawah-bawah harus dipenuhi dulu. Penuhi dulu baru ke Nah, atas baru ke ya. atas. Contohnya ya Jadi kayak- kalau yang atas belum terpenuhi itu nggak terpengaruh. Nanti nggak boleh itu harus yang harus utama. didulukan dulu. Yang bawah namanya yang nomor pokok. 1 ya. Kalau kata orang Jawa kan ada sandang papan pangan sih. Oh. Kalau pernah dengar. Nah ini juga termasuk ke hierarki kebutuhan manusia. Nah yang kelima itu kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri yang dimaksud itu kayak mengemukakan hobinya. Jadi kamu suka fotografi ya, kamu upload Bukan. kebolehanmu. Ini lo rek, aku bisa fotografi. Kayak lo saya rek. ini ya suka daki. Ya kayak Ini gitu. Hobi aku rek itu. Hobiku pecinta alam rek. Nah itu kayak kamu mau diakui dunia. Oh, gitu. Aku mau diakui dunia. Aku itu pencinta alam. Aku itu Oh ya. suka naik gunung gitu. Lumayan aku. Berarti menurut tadi fenomena yang setelah kita bahas itu termasuk nomor 3 dan 4 ya. Yang Iya. mana 3 itu kebutuhan kasih sayang, yang mana teman-teman yang mengomentari itu memberikan masuk kasih sayang juga, dan juga yang keempat tuh pujian, meskipun itu pujiannya kita nggak tahu sih itu pujian formalitas hanya dibalik topeng atau gimana. Nui. Iya, Yang jadi nomor gini 4. kok kalau aku bilang kok, nggak semuanya orang yang komen di IG itu bertopeng atau fake, nggak semuanya. Iya. Sering juga kita itu memberikan pujian itu karena tulus dari hati, bro. Karena orang yang kita puji itu emang layak untuk dipuji. Ya, memang Nggak semuanya itu apa? Cuma memuji untuk dipuji balik, nggak semuanya kayak gitu. Cuma yang kita pertanyakan di sini adalah kenapa selalu Kenapa? ada komen di situ kan? ya, kita bahas fenomena lain ya. Ini masih di sosmed ya, Instagram. Mungkin ada teman-teman kita yang pernah upload tentang mereka menangkan lomba ataupun memenangkan beasiswa, mendapatkan beasiswa dan diupload di Instagram. Ya, jadi menurut kalian tuh itu fenomena seperti apa ya?
ya bukan suatu fenomena yang aneh bro ya, karena dia akan orang membutuhkan bukan aktualisasi bukan. Oh ya, Oh, bisa yang masuk maksud ke itu. aktualisasi Iya. juga, tapi itu kan misalnya kita Andiko. Poinnya gini, kita kan sebagai anak FISIP ya, Ya, artinya sosial dan politik kan, ya lebih tepatnya ilmu komunikasi. ilmu kan? komunikasi. Ya, komunikasi. Di situ kita belajar tentang komunikasi interpersonal kan. Lah, pesan saya adalah janganlah kita ini mudah untuk menjudge orang lain. Artinya ketika ada komen kayak gitu, janganlah kita itu kayak langsung menjudge kayak walah itu loh komen cuma buat apa gitu kan. Karena harusnya sebagai kalau kita mempelajari komunikasi interpersonal bro, kita kan tahu bahwa itu ada alasannya gitu. Ya, Ada alasannya bro, bahwa alasannya itu ya kebutuhan dasar tadi. Jadi kita sebagai anak FISIP kalau bisa tidak menilai sesuatu itu dari covernya bro, tanpa kita ketahui alasannya dulu kayak gitu. atau kita tahu benar-benar pribadiannya gimana. Ya, nah itulah keuntungan kita belajar tentang KHP ini loh. Kalau aku boleh tambahin ya, kalau misalnya yang dia upload foto tentang dia menang lomba apa aktualisasi dirinya, itu kan nggak apa-apa sih, apa Ya itu hak dia. aktualisasi diri kan, maksudnya dia kan nggak setiap hari menang lomba Iya, gitu loh. Ya. Kan nggak beda kan sama kebutuhan dasar manusia seperti makan. Ya masa makan setiap hari aja harus di upload. Kalau masalah menang lomba dia berprestasi ya nggak apa-apa lah, sekali dua kali kan nggak mungkin sekali, Itu nggak hak mungkin dia sering juga ya. betul kan, pastinya sudah keempat sebelumnya kan pasti sudah terpenuhi dulu, dia kan baru bisa mengaktualisasi dirinya dengan mengupload prestasi dia di Instagram seperti itu. Benar. Terus kalau ada fenomena lagi nih bro, kayak di ini sekarang Terlalu kan banyak ya bro ya fenomena ini ya. nggak, ini terakhir Kalau ini terakhir fenomena kayak ini sekarang orang viral tuh mudah sekali ya bro. oh iya. Ya. Banyak yang viral Banyak tuh yang bukan viral. karena prestasi, melainkan karena mereka pansos ataupun karena Apa bu keburukannya. Pansos itu panjat sosial. Oh, banyak sosial. Seperti Oke, yang menarik. lagi hits ini, si Anjay. Oh. Oke. Dan juga Iya, benar. yang ada orang yang video memamerkan, halo guys, kak ini aku lagi di hotel nih, Yang nongkrong lagi di gitu restoran ya. nih, Ya. ya, tahu kan? Tahu Lagi di dong. restoran nih, kalian mampu nggak? Lah, Iya. itu kan bukan suatu prestasi, melainkan dia mengaktualisasikan dirinya, menyombongkan dengan kata-kata sombong. Itu termasuk perbuatan tercela. Jadi kan bukan prestasi. Nah itu menurut kalian? Gimana deh enaknya deh? Ya kalau dibilang aktualisasi diri ya itu salah satu aktualisasi diri. Iya. Tapi kalau itu diterus-terusin nanti kebutuhan yang di bawahnya nggak akan terpenuhi. Jadi misalnya harus upload sosial media dulu sebelum makan. Jadi gimana ya? Nggak sempurna gitu loh. Iya. Kalau aku sih lihatnya gini bro. Bener sih kata Theo tadi. Itu memang termasuk aktualisasi diri bro. Tapi kita kan ini hidup nggak cuma sendiri di lingkungan toh. Ya, Kita kan hidup bersama masyarakat. Artinya kita makhluk sosial. ya makhluk sosial. Artinya kita kan hidup terikat oleh aturan bro. Ya. Ya. Norma-norma Norma yang beredar di masyarakat ya kan. Memang benar kata Theo tadi termasuk aktualisasi ya Theo. Betul. Tapi kita juga terikat oleh aturan. Makanya orang yang nongkrong di Ya kayak video ya nongkrong di menyombongkan diri. ya itu kan Terus dihujat dengan masyarakat. Ya, netizen. Lah terus Tapi dia tuh merasa dihujat tuh merasa bangga Lah. dirinya tuh viral. Nah itu menurut kalian gimana? Lah. Kok malah gitu? nah kalau itu kita bro Ya, kita harus belajar juga tentang Bijak menghadapi ya
tentang Fenomena bijak media menghadapi sosial. fenomena. Kenapa kok dia bisa bangga? Karena Dia kan Karena- cari attention sih, ya, cari nyari atensi, perhatian. ya kalau orang-orang memperhatikan dia ya tujuannya kan sudah terpenuhi. Oh ya, Betul kan? Balik lagi bro ya. Jadi dia nggak peduli apa yang dia lakukan. Ya, Kalau betul. orang-orang melihat dia melakukan itu, nggak peduli itu hal bodoh apa hal yang berprestasi. Intinya nggak merugikan orang lain. Belum merugikan bro. Tapi Enggak, maksudnya- tujuannya dia terpenuhi gitu. Iya betul, tujuannya dia terpenuhi. Tapi dia kalau dibilang merugikan sih nggak secara langsung sih ya. Nggak secara Tapi langsung. orang-orang tersita waktunya untuk memikirkan hal itu. Iya. Maksudnya tapi bagi dia tuh nggak merugikan, intinya aku Oh, nggak mengusik bagi kamu. dia. Oke, Kamu oh, kalau ya. musik Oke. saya, Memang. ya terserah Ya, gitu. ya, Intinya memang, gitu. memang. Intinya gitu. Ya. Maksudku itu gitu. Betul, betul. Nggak secara langsung iya memang bro. Tapi kenapa dia bisa seperti itu malah bangga? Tadi kan kamu tanya gitu ya. Ya karena nilai-nilai dirinya itu seperti itu bro. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam konsep dirinya itu. Sejak kecil itu memang seperti itu. Nggak tahu ya kalau sejak kecil ya, nggak mungkin lah pasti. faktor lingkungan. Faktor juga. lingkungan. Faktor lingkungan, iya, Iya, dia bisa. pubertasnya Kalau kita belum gimana? tahu Ya, pribadiannya ya. Janganlah, Jangan jangan menjudge menjudge gitu. itulah. Ya jangan gitu ya. Kalau bicara secara norma hukum Indonesia sih memang nggak dilarang sih hal seperti Ya, itu. ya. Tapi kan kita tahu adanya norma Sopanan ya. kesopanan, bagaimana kita diajari oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita tidak boleh sombong, harus sopan yang baik di dunia nyata, apalagi di media sosial yang dunia seperti maya. kita tahu dunia digital itu kan kejam, maya. jejak digital itu kan kejam. Big data ya. Ya itu Apa juga. lagi big data itu bro. Yang kita pelajari minggu-minggu inilah. Minggu Agak depan bingung ini. saya. Oke lanjut. Justru kalau bingung gitu kita harus belajar bro ya. Ya betul tuh. Iya. Nah, Ada lagi bro, mungkin ada fenomena menarik yang Atau mau dilanjutkan lagi, masih menarik loh itu kalau iya itu menurut sangat menarik ya. Masih viral ya sampai sekarang ya. iya sih. malah laris Tapi- kok kalau nggak salah. Tapi Jadi sekarang artis ya malah ya. Iya. Aneh. Industri di Indonesia itu gimana sih? Ya itu memang. Aku kok iya. kok kita ada ungkapan jangan buat orang bodoh terkenal, Viral. Iya, iya. don't make stupid people famous, tapi kita malah Nah, ya, memberi atensi pada dia sehingga dia Iya. diambil oleh media. Salah satu media media ternama, media nasional loh. Itu tambah memberi dia panggung. Iya, Benar-benar. benar. Iya ini Menarik, ini memang menurutku. kesalahan. Ya gimana bro? Memang market dari Oh iya bener sih, industri- market Indonesia seperti itu sih. Aku juga nggak kaget. Makanya kalau kita tahu media sosial kan TV atau misalnya apa media konvensional sekarang juga beralih ke media digital yang menurutku lebih banyak keuntungannya. Bagaimana informasi bisa tersebar lebih cepat, audiens dapat berinteraksi secara langsung dengan komen-komen satu sama lain. termasuk salah satu bentuk ya bro ya. Media morfosis bro ya. Betul yang kita Oh, dia baru apa? saja. Iya benar. Oh iya benar. Betul. Malah kita bahas Jadi, medikon ini ya bro ya, asiknya. kita bahas satu fenomena itu bisa kemana-mana Oh, bro. iya. Asiknya Komunikasi kan memang luas. Iya. loh. Oh iya. Asiknya Ini ilmu yang komunikasi. fleksibel. Ah, Komunikasi kan Ilmu memang multidisipliner. karena gimana pun ketika kita membahas komunikasi interpersonal itu selalu bersambung dengan yang lain. bersambung dengan Sambungan, saling komunikasi. berkesinambungan. Ya, benar. Betul. Sangat menarik. Nah mungkin itu sedikit ya bukan keluhan. Ada unek-unek dari saya. Dari unek-unek. yang telah kita diskusikan, kita bicarakan bahas di pembahasan kali ini. Udah clear atau apa masih ada yang ganjil? mungkin? Aja, udah kok. Bro. Yakin? Ya, Oke lah. ya udah. Jadi kita tutup aja ya bro pembahasan ini. Ya itu aja sih bro, kesimpulannya mungkin jangan itu tadi, jangan ngejudge orang. Betul. Yang komen-komen di IG itu jangan dijudge. Misalnya ada yang komen kamu cantik terus dibalas misalnya humor, itu jangan dijudge karena
Karena sebenarnya ya itu tadi, itu sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia ya, T ya. Kita harus tahu alasan apa yang mendasari mereka berperilaku seperti itu. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin Kalau dari aku sih kesimpulannya, kalau melihat itu tadi ketiga fenomena yang sudah kita bahas, persepsi sih menurutku yang paling penting itu. Persepsi, bagaimana kita melihat. Kalau melihat komenan-komenan, kalau ya betul hubungannya ya tidak menjudge itu tadi, tapi kan kita harus tidak menjudge, harus gimana ya ngomongnya ya, Menjat harus tahu Gimana? persepsi Bro? orang lain, kita harus berada di sepatu orang lain, itu maksudnya. Gimana, Bro? Kamu harus membayangkan dirimu jadi dia, memposisikan dirimu jadi dia. Iya. Jadi kalau aku jadi dia, bisa nggak sih aku terima hal seperti itu? Kalau aku jadi dia, bisa nggak aku melakukan hal seperti itu dengan tujuan-tujuan yang mungkin bagi kita itu hal bodoh, itu hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Tapi kan motivasi orang, keinginan orang kan beda-beda. Memang tujuan hidupnya seperti itu ya, masa kita tahu. Jadi 3 fenomena yang telah kita bahas ini termasuk itu ya, hierarki yang aktualisasi diri ya, ingin diakui kita tuh sebagai apa, kita tuh dianggap jadi orang apa, menjadi apa, Peran kita Peran di kita. dunia sosial ini gimana? Kita itu hobinya apa, pengen diakui. Berarti ini termasuk hierarki yang nomor berapa tadi? Yang nomor 5, aktualisasi diri itu Ya. yang paling tinggi. Iya. Oh, mungkin sekian, cukuplah pembahasan kali ini. Sudah terjawab berarti Ya, Bro, ya. 3 fenomena ini cukuplah. Oke. Ya udah, saya Endiko dan 2 teman saya Wildani Madudin dan juga Respati Raksanjani pamit undur diri. Jika dari kami dalam pembahasan ini ada salah atau tutur kata yang kurang enak maupun ada kejanggalan, mohon dimaafkan. Jangan dipotong-potong ya, Bro. Nanti dipotong-potong. Iya. Dengarkan Yaudah, sampai habis. sekian dari kami, pamit undur diri. Goodbye dan salam sehat. Salam olahraga. Salam sehat bagi kita semua.